Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bimbi di Dewana Tirta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sinyal CT dan DT dan bagaimana pembentukannya. Pembentukan sinyal CT dan DT pada Jupyter Notebook. Nah, di sini kita masuk pembahasan dasar dulu, di mana sinyal adalah representasi dari fenomena fisik seperti suara, gambar, tekanan, atau arus listrik yang dapat berupa nilai numerik yang bervariasi seiring waktu atau variabel lainnya. Nah, sinyal sering digunakan dalam pemeriksaan sinyal, komunikasi, pengenalan pola, dan berbagai aplikasi lainnya. Nah, klasifikasi sinyal ini berdasarkan nilai-nilai pada variabel bebas, terdapat dua klasifikasi, yang dimana terdapat sinyal CT, continuous time, dan sinyal DT. Nah, untuk sinyal CT atau continuous time, ini merupakan sinyal yang dapat bernilai pada setiap titik waktu dalam interval kontinu. Nah, ini berarti sinyal CT didefinisikan pada domain waktu kontinu. Nah, untuk contoh umum sinyal CT ini seperti audio analog, sinyal listrik kontinu, atau sinyal fisik seperti tekanan atau suhu dalam bentuk kontinu. Nah, di sini terdapat persamaan umum untuk sinyal CT sebagai mana Ft A kali cos omega T plus P, yang dimana A ini amplitude, omega ini adalah frekuensi, dan P ini adalah fasenya. Nah, lalu sinyal DT atau discrete time. Sinyal DT ini merupakan sinyal yang hanya ada pada titik-titik waktu discrete. Nah, ini berarti sinyal DT didefinisikan pada domain waktu discrete. Nah, sinyal DT diperoleh dengan mengambil sampel dari sinyal CT pada interval waktu tertentu. Nah, contoh umum dari sinyal DT adalah data yang diambil dari sensor pada waktu-waktu tertentu, data yang direkam dalam format digital, atau sinyal yang direpresentasikan dalam bentuk deret waktu discrete. Nah, untuk persamaan umum sinyal DT ini adalah Xn A kali cos omega n plus P, di mana A ini amplitude, W ini adalah omega ini adalah frekuensi, dan P ini adalah fasenya. Nah, kita coba pada aplikasi Jupyter Notebook. Nah, di sini saya telah memiliki suatu program yang dimana di sini untuk pembentukan sinyal CT dan DT. Nah, saya akan menjelaskan program ini satu persatu. Nah, pertama kita import NumPy ASNP ini sebagai fungsi untuk matematik ya, dan ataupun fungsi numeriknya. Lalu import matplotlib.pyplot.asplt ini digunakan untuk membentuk suatu grafik atau plotnya. Lalu di sini saya mendefinisikan parameter sinyal. Nah, ada amplitudo, frekuensi, dan fase. Nah, amplitudo di sini saya masukkan nilainya 1, yang dimana berarti kekuatan dari sinyalnya itu maksimalnya 1. Lalu untuk frekuensi di sini saya memberikan nilai 2 kali np.p atau 2p, yang dimana setiap satu frekuensi ini terdapat satu gelombang penuh dalam satuan waktu. Nah, pada fasenya ini adalah di mana gelombang itu dimulai, atau pergeseran, di mana pergeseran sinyal itu akan terjadi. Nah, di sini saya menyetelnya di 0. Lalu pada waktu CT di sini digunakan untuk membuat array, yang dimana dalam rentang 0 sampai 2 kali np p ini, atau satu gelombang penuh, terdapat 1000 titik nilai ataupun 1000 titik waktu yang dapat diambil nantinya. Lalu pada sinyal CT ini terdapat masukan persamaan, yaitu amplitude kali np cos frekuensi kali T plus fase.
Lalu pada waktu DT untuk di sini untuk membuat nilai arraynya yang dimana dalam rentang 0 hingga 10 itu terdapat 100 kali titik waktu ataupun 100 nilai ataupun 100 sampel, di mana dapat 100. Jadi dalam rentang 0 hingga 10 ini dibagi dengan 0,1, sehingga 10 dibagi 0,1 itu bernilai 100, yang dimana nantinya terdapat 100 titik sampel dalam rentang 0 hingga 10. Nah, di sini persamaan sinyal DT amplitude dikali NP cos frekuensi kali N plus fase. Nah, ini membuat plot sinyal CT yang dimana figur fixis 10,4 ini menandakan tingginya, tinggi dan lebarnya, dimana tingginya 4 inch dan lebarnya 10 inch. Lalu PLT plot T sinyal CT ini mendefinisikan pada sumbu-sumbu X dan Y-nya nanti. Lalu PLT X label menandakan sumbu X-nya ini waktu, PLT Y menandakan sumbu Y-nya amplitude, dan PLT title menandakan title ini sebagai sinyal continuous time atau CT. Dan PLT grid ini untuk menampilkan grid, dan PLT show untuk menampilkan grafiknya nanti. Nah, pada plot sinyal DT di sini terdapat PLT figure fixes yang dimana sama seperti tadi, yang dimana lebarnya itu 10 inch dan tingginya itu 4 inch. Lalu ada PLT stem. Nah, untuk PLT stem ini untuk menampilkan grafik batang nanti pada sinyal DT. Lalu PLT X label merupakan PLT X label di sini diganti menjadi namanya waktu discrete, dan PLT Y menjadi amplitude. Lalu PLT title di sini titlenya menjadi sinyal discrete time DT, dan PLT grade-nya ini true untuk menampilkan grade atau kotak-kotak, lalu PLT show untuk menampilkan grafiknya. Ini coba kita run aja. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa sini terdapat sinyal continuous atau CT, dan di sini terdapat sinyal discrete atau DT. Nah, di sini terdapat perbedaan nih, teman-teman. Nah, pada sinyal CT di sini terdapat 1000 sampel dalam satu gelombang penuh. Dalam satu gelombang penuh itu terdapat 1000 sampel, yang dimana sudah kita jelaskan tadi, 1000 sampel dalam satu gelombang penuh. Berbeda dengan sinyal discrete. Nah, pada sinyal discrete pada satu gelombang penuh, itu hanya terdapat 10, hanya terdapat 10, yang dimana tadi dalam rentang 0 hingga 10 lalu dibagi 0,1, sehingga 10 bagi 0,1 itu bernilai 100 bagi 10 itu bernilai 10, yang dimana setiap satu gelombang penuh itu bernilai 10. Ini kita hitung aja, di sini merupakan titik 1, interval 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berbeda dengan grafiknya berbeda dengan sinyal CT. Sinyal discrete ini terdapat space antara satu titik sampel sama titik sampel lainnya, berbeda dengan sinyal continuous, karena kerapatan sinyal continuous ini lebih padat daripada sinyal discrete time. Karena sinyal discrete time ini dia tidak setiap waktu pengambilan nilainya, tidak setiap waktu. Berbeda dengan sinyal continuous, ini nilainya itu
ada pada setiap waktu kontinu. Sehingga di sini pada sinyal discrete time ini hanya mengambil beberapa sampel saja. Di sini hanya 10 sampel dalam satu gelombang penuh, sedangkan sinyal CT pada satu gelombang penuh terdapat 1000 nilai ataupun 1000 sampel yang bisa diambil. Nah, untuk pemilihan antara sinyal CT dan DT ini tergantung pada aplikasi dan kebutuhan yang spesifik. Nah, sinyal CT ini kita biasa gunakan dalam konteks pemrosesan sinyal, yaitu sinyal analog dan algoritma yang beroperasi pada sinyal yang kontinu dalam waktu yang nyata. Nah, sementara itu untuk sinyal DT itu kita lebih sering digunakan dalam konteks pemrosesan sinyal digital, yang dimana sinyal ini direpresentasikan secara diskret melalui pengambilan sampel pada titik-titik waktu diskret. Nah, ini pengambilan sampel pada titik-titik waktu diskret. Nah, ini titik puncaknya, amplitude paling tingginya ada 1 dan paling rendahnya -1. Nah, mungkin itu aja. Mungkin penggunaannya ini sesuai kebutuhan yang telah saya jelaskan tadi. Oke, teman-teman dapat memilih dalam penggunaan sinyal continuous time dan sinyal discrete time atau DT. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa lemparkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.